Halo teman-teman, podcast Uang Bicara ketemu lagi bareng aku Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal atur keuangan untuk pasangan long distance marriage. Wah, mengena banget, relatable kalau buat saya karena saya juga lagi long distance marriage ya. Dan untuk bahas ini saya sudah kedatangan seorang financial planner, Wulan Marbun CFP. Halo Mbak Wulan, thank you waktunya. Sama-sama. Halo Asik. Alin. Kita manggilnya apa nih? Aku manggilnya Alin Wulan gitu. Iya boleh ya, kayaknya karena kita tadi ngobrol seangkatan. Iya betul. Jadi nih Wulan, ada bedanya nggak sih apa yang perlu kita perhatiin kalau untuk atur keuangan pasangan yang long distance sama yang emang ada di deket gitu? Oke. Kalau ngomongin beda ya, sebenarnya sih nggak terlalu ya, karena asal di awal tuh kita udah ngobrolin dulu gitu. Karena sebenarnya sama aja ya, kalau long distance sama nggak pernah komunikasi gitu juga, nggak ada kesepakatan kan sebenarnya gitu. Yang penting kualitas komunikasi nih, berarti soal keuangan juga ya. Betul. I see. Nah kalau kayak gitu apa nih yang membedakan mungkin pos-pos yang tadinya ada, pos-pos yang tadinya nggak ada jadi ada kalau setelah long distance kayak gitu, mungkin untuk atur-atur keuangannya. Oke, mungkin kalau mengenai pos-pos ya, ini kayaknya obrolannya udah di tengah ya. Karena kalau ngomongin keuangan sebenarnya memang istilahnya ada introduction-nya dulu. Kenapa kita harus boleh kita ke gitu. introduction dulu. Ini langsung loncat. Gak apa-apa Mbak, kita biar flow-nya enak kayak gitu. Boleh. Well, anyway gini, jadi sebenarnya memang ya kita kan lagi ngebahas sebuah pengaturan atau guidance keuangan untuk season hidup ya, hidup yang lebih susah. Jadi biasanya kalau saya lagi seminar gitu ya, atau lagi ngobrol ditanya tentang keuangan, sebenarnya kita tuh sebelum kita ngatur duit kita harus tahu dulu nih Lin, kita tuh ada dalam musim hidup apa. Asik, musim hidup yang mana nih? Karena emang orang single sama udah nikah tuh beda banget. Harus ngatur duitnya, bener gak? Bener. Zaman dulu kita muda ya ngomongin mau 40 tahun nih. Zaman kita muda dulu, kita terima gaji bebas dong. Bebas. Iya kan, paling ya mikir-mikir ini aja lah, ada-adalah untuk sedekah-sedekah sedikit atau bantu orang tua. Tapi abis itu kan kita feel free untuk pakai duit kita. Nah kalau itu musim single, jadi musim yang saya bilang itu easy round. Tapi kalau udah ngomongin difficult round gitu ya, ngomongin tentang yang namanya musim hidup udah nikah, itu kita kayak harus banyak ikat pinggang gitu. Karena nggak mungkin sebebas zaman kita single pakai duit. Walaupun ini nanti arahnya kita ke long distance marriage ya, kayaknya ya lolo gue kesana gitu. Tapi sebenarnya enggak, karena lumbungnya tuh jadi satu. Gitu, makanya itu dia tadi sempat dimention kan, komunikasi itu penting banget. Nah komunikasi yang tipe seperti apa yang dibutuhkan, nah nanti kita akan bahas lebih dalam urusan teknisnya nih. Jadi gimana sebaiknya komunikasinya nih? Kalau misalnya sebelum berangkat berjauhan aja ada permasalahan dalam komunikasi, terutama juga terkait keuangan. Kalau berjauhan akan lebih parah lagi gak sih, apa gimana di Wulan? Oke, ini kayaknya kita jadi bahasa dua gitu ya. Jadi intinya kayak tipe komunikasi seperti apa, terus jaga keuangannya kayak apa gitu. Sebenarnya memang kalau kita nggak bisa memungkiri ya, namanya long distance marriage itu pastinya secara fisik kita nggak bareng gitu ya. Tapi kan kayak jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Sebenarnya bisa terjadi. Kalau gitu jauh kan? wangi, kalau deket bau kan gitu. Kalau Alin sendiri gimana tuh tipenya? Jangan kembali itu saya jadi hostnya, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Katanya ada juga kan pepatah kayak gitu. Itu biasanya untuk keluarga gitu kan. Kadang-kadang kalau kita deketan tuh kayak ngeliatin yang jelek-jeleknya gitu. Tapi kalau berjauhan kita jadi rindu yang baik-baiknya kayak gitu. Ya bisa ya. Lanjut dong. Nanti jadi curhat ya. Jadi kebalik nanti. Oke, jadi tadi pertanyaannya tentang komunikasi lalu pos-posnya gitu ya. Betul. Ya jadi memang to make it short aja dulu ya. Jadi memang sebelum kan namanya long distance marriage itu sebelumnya pasti kan sebelum misah
ya bareng dulu dong gitu ya. Nah, waktu bareng ini nomor satu sebenarnya itu yang harus diomongin adalah tujuan mereka apa dalam hal keuangan. Karena kalau kita ngomongin financial planning sebenarnya sangat luas gitu. Cuman financial planning sendiri kalau secara global itu sebenarnya mereka nolongin setiap orang mau musim hidup apapun itu tujuannya tuh apa. Apa sih yang mau dicapai secara keuangan ya ini ya. Nah ini kan karena kita ngomongin udah nikah, pasti kan namanya orang nikah tuh ngobrol dulu dong, ya nggak sih? Ngobrol dulu, ini kita nikah mau ngapain, mau punya anak tuh setelah tahun keberapa, atau misalnya even long distance aja kan diomongin gitu ya. Nggak mungkin kayak tiba-tiba long distance. Even mungkin misalnya penugasannya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, tapi tetap ada waktu. Nah jadi diomongin dulu masing-masing nih punya harapan apa sih secara keuangan. Nah dari situ bisa di breakdown tuh Lin. Apa aja nanti yang harus dipertimbangkan dan diprioritaskan gitu. Nah kalau ditanya persentasenya gitu ya sebenarnya ya umum aja. Namanya orang nikah gitu ya, artinya kebutuhannya itu lebih banyak gitu. Makanya dia itu kalau saya nih ya kasih saran adalah dari 100% income-nya kita itu 10% udah pasti buat yang namanya social. Kita mau agama apapun kita tahu ya ngatur uang tuh sebenarnya ibadah loh. Oh iya betul. Iya gak sih? Ya jadi saya sarankan 10% ayo dipakai buat ibadah. Kita kasih istilahnya porsinya orang lain lah gitu. Ya kan itu kan rezeki atau berkat yang Tuhan kasih yang gak mungkin kita habisin kan sebenarnya gitu ya. Ada porsi orang lain di hidup kita gitu. Nah setelah itu 20%-nya itu yang namanya porsi masa depan. Karena saya punya prinsip ngatur duit itu jangan you only live once. Jangan YOLO banget ya. Jangan YOLO ya. Karena hidup gak cuman hari ini. Memang sih hidup cuman sekali. Tapi kan gak hari ini berakhir uang habis. Gitu ya. Nomor 2 adalah jangan hidup apa kata orang. Oke. Karena itu capek banget. Hidup apa kata orang itu capek banget. Dan itu akan mempengaruhi gimana kita spending. Gak ada selesainya ya. Gak ada selesainya. Apalagi perempuan. So true. Untuk diri kitanya kalau ngikutin orang, untuk anak kalau ngikutin orang, wah nggak selesai-selesai sih. Iya kan. Nah nomor 3 itu uang tuh bukan segalanya. Walaupun segalanya butuh uang. Iya betul sekali. Ya ini sebenarnya sih istilahnya jargon-jargon yang udah sering didengar mungkin ya. Tapi kadang-kadang kita missing the link gimana ngelakuinnya dalam hal sehari-harinya waktu ngatur duit. Gitu. Jadi mungkin ya obrolan kita singkat ini ya, which is yang 30 menit ini bisa nolong ya ke teman-teman yang dengerin ini ya. Betul, baik yang LDM maupun yang enggak. Yes. Saya kira ini benar-benar bermanfaat. Nah kalau untuk teknis nih ya, kalau misalnya couple berjauhan LDM, apa dana daruratnya cukup satu aja atau masing-masing harus siapin dana darurat karena kan dia jauh nih gitu. Iya. Oke, saya mungkin balik ke yang tadi tuh ya. Dari 10%, 20%, sisanya berapa Lin? 70% ya. Nah, 70% ini yang mau nggak mau harus cukup. Karena keseringan orang, saya juga zaman dulu gitu ya, zaman single ya, ini maksudnya zaman belum ngerti. Terus pas sekarang gue pikir gila ya duit gue kemana aja ya zaman dulu gitu. Bisa gitu-gitu doang gitu kan. Karena berasanya setelah kita nikah sekarang. Makanya buat teman-teman yang single harus banget praktekin apa yang diobrolin sama kita. Ya sekarang. Nah jadi 70%-nya ayo dikelola dengan baik. Nah ngomongin dana darurat sebenarnya ngambil dari mana? Dari 20%. 20% yang namanya porsi masa depan itu harus banget disimpan. Karena itulah yang sebenarnya nanti deh saya jelasin itu tuh bisa nolongin kita banget dalam ngatur keuangan. Nah balik lagi ke dana darurat. Dana darurat sebenarnya sah-sah aja. Yang penting dari income total itu minimalnya ditabung aja 10-20%. Gitu. Oke, yang penting ada disisihin itu ya. Betul. Kemudian tadi udah dijelasin juga cara budgeting per bulannya kayak gimana. Apakah ada tips atau trik atau bagaimana caranya dari atau point of view dari Mbak Wulan kalau untuk family yang single income dengan double income?
Oh, oke. Single income good, double income even better. Iya, katanya sekarang begitu survei bapak-bapak lebih suka istrinya nyari uang juga katanya. Betul. Asalkan satu nih nggak bikin konflik. Nah, gimana? Berarti ini yang lebih penting kita bahas ya. Iya. Kadang-kadang ada yang relasi atau komunikasi antar pasangannya tuh berubah gara-gara salah satunya menganggap gimana terhadap income pasangannya atau apa. Kadang-kadang masalahnya nggak benar-benar, bisa jadi itu cuma persepsi kayak gitu loh. Gimana caranya biar itu nggak jadi konflik kan? Oh, oke. Jadi udah kita ngomongin konfliknya gitu ya. Iya, betul. Well, jadi gini, kalau ngomongin duit kita perlu tahu sebenarnya teman-teman itu tuh prinsip kerja dan sifatnya uang. Jadi uang itu kalau kita nggak kontrol, if we don't master our money, dia akan kontrol kita. Aduh, iya benar. Ya, itu yang kita perlu tahu. Jadi istilahnya kayak pelakor. Ya, ini kan uang itu sebenarnya pihak ketiga dong. Iya kan? Jadi kalau kita nggak bisa kontrol uang kita, uang yang akan kontrol kita. Makanya itu dia perlu yang namanya guidance. Nah, kita ini perlu kenal diri kita, perlu kenal pasangan kita. Kebiasaan apa sih yang biasa kita lakukan? Salah satunya gimana? Kebiasaan spending. Kebiasaan dalam hal apa? Kebiasaan makan, kebiasaan beli barang, gitu ya. Kebiasaan apa? Mungkin harus bantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang perlu banget diomongin di awal nih tadi nih, Lin, sebenarnya. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau kita punya single income atau double income, sebenarnya doesn't make any difference gitu loh. Selama kita bisa tadi atur dan tahu uang kita harus kemana. Istilahnya gini, bukan uang yang nyuruh-nyuruh kita kerja. Sadar gak sih, kita tuh sering gini, uang yang nyuruh-nyuruh kita do the hard working. Kita nggak berhenti kerja sampai kita kejar uang. Iya, mindful perlu juga sih kita ya. Benar. Dan punya value yang Wulan tadi bilang. Karena sebenarnya harusnya uang yang ngejar-ngejar kita dong. Ini mau dikejar-kejar uang. Iya dong, siapa sih yang nggak mau? Iya. Nah, masalahnya we let the money control us. Iya, betul. Dengan apa? Dengan kita selalu ngerasa kurang. Kontrol mood kita juga kadang-kadang ya, kalau yang nggak bisa menguasai psikologinya dia ya. Iya, betul. Itu dia, makanya kita harus suruh uang kita kerja. Jadi kalau kita punya guidance gitu ya, kita udah atur nih uang kita itu untuk apa aja gitu ya, nggak over budget juga, then we can control our money. Salah satu contoh aplikasinya tuh gini, kita nggak tahu budget belanja kita berapa. And then kita lagi ada di momen sale. Ini buat perempuan aja nih gitu. Terus namanya sale udah mindsetnya apa di sini? Murah dong. Iya, betul. Murah, kapan mumpung lagi? Segala macam kan. Oh, gue masih ada tuh. Dan yang dilihat tuh saldo, masalahnya, bener gak? Iya. Kita nggak pernah lihat budget kalau kita nggak pernah atur budget. Kita lihatnya saldo. Masih ada 12 juta. Masih ada, gue bayar ini abis ini gue bisa belanja nih gitu. Nah, itu juga yang dulu kejadian sama saya sih sebenarnya gitu. Jadi yang dilihat itu hanya saldo, tapi nggak pernah tahu bahwa ini bukan job desk-nya uang untuk belanja sekarang. Oke. Gitu loh. Itulah yang namanya the money control us. Kenapa? Karena kita nggak kenal diri kita. Kita nggak tahu kondisi kita saat itu. Gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, double atau single itu sebenarnya satu kondisi yang memang orang nggak bisa paksain gitu ya. Tapi yang penting untuk jangka panjang, apakah uang ini nanti at the end yang bikin kita menguasai kita sehingga hidup kita nggak balance, padahal kita punya financial healthy gitu ya, financialnya harus balance gitu kan. Tapi yang ada malah kita jadi kerja terus, anak terbengkalai, suami juga nggak diurus hubungannya, misalnya apalagi long distance gitu kan, karena for the sake of money gitu. Nah, itu yang jangan sampai kejadian sih. Well, ini sebenarnya juga salah satu history ya, salah satu awal mulanya kenapa akhirnya saya juga terjun ke dunia financial, karena sebenarnya saya dulu tuh retail. Kalau saya dulu nanya uang bicara gimana sih awalnya gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu juga yang melatar belakangi kenapa akhirnya saya masuk ke dunia keuangan gitu, karena
Sesimpel saya tuh pengen gitu ya, gue aja deh cukup yang kena financial crisis, dan gue menyadari betapa setiap perempuan itu harus pintar banget dan jago ngatur duit. Bukan ya jago ngatur duit karena she knows herself better inside out gitu. Iya. Makanya pengen cerita ke perempuan-perempuan di luar sana, ayo jangan sampai hidup kita, mood kita, hubungan kita terutama di keluarga itu terganggu dan rusak secara jangka panjang itu karena kita pikir uang itu segalanya yang bisa jamin hidup kita. Wow, dalam banget Mbak Wulan, thank you. Iya, Ini nih yang perlu jadi perenungan, kadang-kadang kita mengalir aja nggak sadar kayak Iya, gitu. Nah ini betul. jadi salah satu yang bisa kita pertimbangkan ya, dan Iya. pikirkan juga untuk kehidupan dan keuangan kita. Nah untuk sekarang teknis lagi ya. Jadi pasti ada kan ekstra-ekstra biaya yang harus disiapin Iya. selama LDM. Ini kalau dari Mbak Wulan apa aja nih Mbak? Biaya LDM ini sebenarnya variatif banget ya. Anggaplah misalnya LDM-nya intinya ketemunya mungkin setahun sekali deh misalnya gitu ya. Karena kan namanya long distance marriage itu yang jelas-jelas tidak terjadi adalah ketemu. Berarti kan ujungnya goalnya pengen ketemu dong. Gitu Iya ya. betul. Ya berarti harus disiapin budget untuk ketemuannya. Misalnya oke, kita biasanya kan suami itu atur cuti tuh. Atur cuti dilihat tuh momennya apa. Apakah hari raya ataukah hari biasa atau apa. Ya, itu kayak orang holiday kalau menurut saya sih. Iya benar. Iya kan? Iya, Kayak orang iya. holiday aja. Jadi oke, suami nyamperin istri atau istri nyamperin suami, ya tergantung berapa orang. Holidaynya anggaplah misalnya kalau mau gampang 2 orang deh, karena mungkin belum punya anak gitu ya. Ya udah siapin aja tiket pesawat 2, misalnya penginapan 2 dan lain sebagainya. Paling gitu ya menurut saya. Terus biaya lain adalah ya biaya teleponan misalnya gitu kan. Mungkin gitu. Tapi sekarang toh udah ada WhatsApp apa segala macam, kayaknya nggak kayak zaman dulu ya. Nggak Semua kayak udah zaman serba dulu gampang. sih, iya. Yang lain sih saya rasa nggak terlalu signifikan ya, karena lebih kepada ini ya, lebih kepada sehari-harinya. Jadi karena gini, menurut saya long distance marriage itu kan sama aja 2 orang yang melakukan aktivitas hidup. Mereka perlu makan, mereka perlu transportasi, mereka perlu ngelakuin hobi, mereka perlu reward untuk diri mereka sendiri karena mereka udah capek kerja. Betul. Mereka perlu sebuah me time yang namanya hobi gitu ya. Mereka perlu juga tadi ya saving masing-masing aja. Jadi kalau nanti mau ditanya savingnya berapa dan daruratnya berapa, bagi rata aja. Gitu. Jadi masing-masing karena kan income-nya pun masing-masing. Tapi kalau ditambah nanti jadi income-nya istri A, income-nya suami B, A plus B kan sama aja sebenarnya. Baik. Iya kan gitu. Yang penting tadi di awal lagi sepakatnya gimana. Iya. Gitu. Terus jalanin planning nggak masing-masing. Nah biasanya suami istri tuh gini, udah pasti deh, udah pasti. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri keuangan. Ya dong, yang satu bikin APBN, yang satu approval. Nah lebih kepada siapa yang mau maintain dan make sure bahwa itu semua berjalan dengan lancar. Nah itu butuh komunikasi. Oke. Gitu. Ini dia perlu komunikasi dan transparansi juga ya. Berarti Betul. Mbak Wulan perlu sampai kita couple ini tergantung kesepakatan ya. Apa perlu sampai laporan misalnya menurut Mbak Wulan sendiri mana yang oke ini biasa aja nggak perlu konsul approval pasangan yang lagi berjauhan, atau ini tuh perlu di approve sama pasangan yang berjauhan nih? Oh, oke. Kalau mau nggak repot ya sebenarnya sebelum long distance marriage itu ya duduk ngobrol kayak meeting gitu kali ya, meeting suami istri untuk ngomongin yang namanya budget rumah tangga. Jadi kan sekarang tuh banyak ya aplikasi yang kita bisa input data. Kayak Google Drive apa segala macam. Jadi ya ini aja apa namanya tinggal di input, dimasukin apa segala macam gitu loh. Sebenarnya sih itu lebih kepada kenyamanan suami istri masing-masing aja, atau misalnya by WhatsApp atau apa gitu. Cuman kalau dari awal udah di set nih, oke, biaya makan aku segini ya. Misalnya istri biaya makannya sekian, biaya makan suami sekian. Nanti kan sisanya kelihatan. Iya. Ya. Urusan yang tadi tuh urusan apa namanya porsi sosial 10% dan porsi nabung itu yang jadi prioritas supaya urusan kebutuhan rumah tangga itu sebenarnya sisa
Iya, iya. Jadi jangan dibalik. Kalau keseringan kita kebalik kan. Ya akhirnya nggak ada sisanya. Jadi gitu ujungnya, aduh kita nggak bisa nabung nih, gitu. Padahal sebenarnya kalau secara keuangan ya itu harusnya diprioritaskan. Nah kita hidup dari sisanya 70% itu. Nah tinggal kelola aja masing-masing. Iya. Nggak juga yang istilahnya kayak anak-anak gitu yang perlu kamu tadi makan berapa ngopi, capek ya kalau gitu Iya, kan. terlalu Nggak rigid perlu ya. betul. Hanya tinggal karena itu dia nikah itu kan dua orang dewasa yang menikah ya harusnya. Betul. Dewasa secara pemikiran, dewasa segala secara emosional gitu. Jadi sebenarnya ya tinggal dikomunikasikan dan trustnya tuh gimana. Iya, Gitu. trust itu dia. Oh ya tadi saya ketinggalan. Kalau misalnya kita ngatur mau ketemuan itu kalau dari Mbak Wulan sendiri budgetnya diambil dari yang 70% atau dari yang 20%? Memang idealnya 70%. Oke. Idealnya gitu ya. Karena kalau yang saving ini kan kita kalau ngomongin saving sebenarnya panjang. Karena saving itu setiap keluarga punya goal masing-masing. Tapi yang tadi disebut dengan saving, yang nomor satu itu adalah dana darurat kan. Iya. Dana darurat itu 10%. Lalu protection atau yang namanya insurance itu juga penting. Itu 10%. Jadi totalnya 20%. Nah, kalau dana darurat sudah tercapai, sebenarnya bisa untuk next goal. Oke. Apa contohnya? Ya masih banyak banget yang harus ditabung. Dana pendidikan anak, dana pensiun gitu ya. Ya dana pensiun biasa dibantu sama DPPLK tuh biasanya betul. gitu kan. Atau dana untuk holiday misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya makin kesini gitu ya, 5 tahun ya saya di industri keuangan ini, sebenarnya itu tuh seru ngatur duit itu. Asal ya tadi kita tuh bisa kompak sama pasangan kita dan kita bisa ngenalin diri kita. Mungkin aku agak keluar konteks ya, tapi dari tadi kan saya sempat mention know yourself better inside out. Apa sih maksudnya gitu? Kita perempuan contoh ya. Kita perempuan tuh kadang-kadang yang namanya tren suka lah, kayak saya nih, saya kan centil orangnya ya, jadi saya suka banget sama namanya fashion retail karena memang saya dulu passionnya di situ. Oh iya betul. Jadi kan tren apa segala macam saya selalu perhatiin ya, penampilan apa segala macam. Pasti kita dari atas sampai bawah suka dong apa, misalnya apa? Ada misalnya Alin sukanya apa dari atas sampai bawah, tas, sepatu, aksesoris, baju, misalnya. Skincare nggak murah sekarang, bener nggak? Iya betul. Nah jadi namanya perempuan gitu ya. Rasanya kalau mau diturutin semua sih pengen gitu ya, tapi kan nggak cukup, nggak mungkin. Nah kita tuh harus tahu yang paling bikin kita happy tuh apa sih, gitu. Itu nomor satu. Nah salah satu cara kita mengenal diri kita. Nomor kedua itu adalah kita diciptakan itu seperti apa. Contoh, ada orang perempuan-perempuan yang badannya itu bentuknya memang gitar, gitu ya. Ada orang-orang yang perempuan-perempuan yang bentuk badannya itu bahunya lebih besar daripada pinggulnya. Nah, jangan sampai kita salah pilih baju. Nah, keseringan gara-gara kita punya uang atau gara-gara sale atau gara-gara tren atau gara-gara komunitas kita punya pengakuan tertentu tentang brand tertentu, kita kebawa arus. Sehingga kita selalu merasa uang kita kurang. Karena padahal kita salah beli barang ya. Salah beli barang dan kita tidak menyadari itu. And then kita nggak happy juga. Iya. And then we put our identity over the brand that we wear. Yes. Iya kan? Dan itu ini loh, apa namanya, itu sebuah mindset yang menurut saya harus dibenahi sama perempuan-perempuan ya. Itu makanya kenapa kita harus tadi kenal diri kita banget. Triggernya aja, misalnya contoh kenapa kita berantem. Triggernya apa sih gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita mau pikirin, kalau kita mau tenang sedikit, pasti sama-sama aja. Oke, iya benar. Iya kan? Apa sih bikin kita akhirnya spending too much? Kan ada triggernya sebenarnya, bener gak sih Lin? Iya, mungkin rasa hampa, kosong, ada apa kayak gitu kita yang ngerasa, iya betul. Gitu. Jadi memang ya ini dalam ya, memang dalam. Jadi ini bisa istilahnya next Tapi session. keuangan itu sebenarnya ilmu manusia sebenarnya, soal manusianya, karena betul. kita sebenarnya ya tahu sebaiknya seperti apa. Cuma kadang-kadang kita tuh rasa nggak berdaya tadi karena uang yang menguasai kita. Begitu. Ya, betul. Baik, as a rule of thumb, keuangan antara couple nih mau yang LDM maupun yang nggak LDM tuh dari Mbak Wulan seperti apa, Mbak? Sederhananya sih sebenarnya gini, berapapun income yang kita punya
ya hidupi sesuai budget aja. Kan tadi udah tahu tuh 10%, 20%, 70%. Hiduplah dengan 70%, that's it. Jangan pakai kartu kredit kalau nggak bisa bayar. Kartu kredit itu maksimal 30% dari si 70 tadi. Nah, kalau saya percaya ya setiap orang itu nggak dilahirkan dengan talenta bisa menghitung dengan cepat. Iya, betul. Ngatur duit itu susah loh. Gitu ya. Jadi memang ya nggak salah kok. Karena pasti orang yang nggak bisa ngitung cepat, dia punya talenta yang lain. Makanya kita cuma perlu aware aja. Makanya ngatur duit bukan tentang angka. Aware ya tadi. Tentang know ourselves better. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya hidup on budget aja. Hidup on budget as couple and as family ya. Iya, baik. Gitu. Sering-sering ngobrol berdua tadi itu gitu ya. Jangan kita juga takut nggak punya uang. Keseringan as a family kita suka gini, hemat pangkal kaya. Nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga. Iya. Karena kalau kita punya uang banyak tapi kita nggak bisa nikmatin juga as a family, buat apa? Iya, betul. Ya kan, gitu. Sepakat. Baik, saya mau minta closing statementnya dari Mbak Wulan Marbun. Oke. Dari saya closing statementnya adalah sebagai perempuan ya, mungkin yang dengar ini saya nggak tahu apakah kebanyakan teman-teman itu istri atau suami. Anggaplah istri mungkin ya. Betul. Atau suami juga bisa sih. Intinya adalah kebahagiaan kita itu nggak ditentukan dari seberapa banyak uang yang kita punya, tapi gimana kita bisa mengelola uang itu. Yang tadi ya dibilang bukan dia yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dia, dan seberapa banyak porsi yang bisa kita nikmati. Karena at the end nanti waktu kita flashback hidup kita ke belakang, misalnya kita mungkin udah tua nanti gitu ya, jangan sampai kita baru sadar bahwa karena kita mengejar kenyamanan hidup yang kita inginkan, yang kita pikir itu kita perlukan, ternyata udah ada banyak hal yang kita korbankan. Keluarga, anak, suami, istri, atau mungkin kebahagiaan kita sendiri. Gitu. Jadi kejar sumbernya ya, which is Tuhan sendiri gitu ya. Yang kita kejar justru kita nih hidup buat apa sih? Kenali hidup kita nih buat apa? Bermanfaat buat orang. Karena itu yang sebenarnya adalah kunci kebahagiaan kita. Bukan uang yang bisa bikin kita bahagia. Yes, dia bisa bikin bahagia, tapi sebentar aja. Abis itu gone with the wind. Iya, benar. Jadi perlu juga mencari perkenanan Tuhan ya. Iya, betul. Iya. Wah, terima kasih Mbak Wulan Marbun. Ini kita perlu, yang saya pelajari sekali adalah bahwa kita tuh perlu punya value, perlu kenali diri kita. Perlu juga ingat bahwa uang itu bukan segalanya ya tadi. Ya, jadi kita bisa hidup punya financial happiness ya, luar dalam kayak gitu. Makasih Mbak Wulan Marbun, I really appreciate it. Thank you. Baik teman-teman podcast Uang Bicara, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Wulan Marbun CFP mengenai atur keuangan untuk pasangan long distance marriage. Dan dari poin-poin penting yang dibahas tadi, saya kira ini juga relevan untuk semua pasangan dalam pernikahan ya, terlepas dari jaraknya jauh atau dekat. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.